Ikhwan akhwat sekalian, wabil khusus Abdullah, Ketua DPD Kota Cirebon, Ustadz Nasir, Ketua DPD Kabupaten Cirebon, Ustadz Azrul, Ketua apa ya? Ketuaan. Para ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Jadi isu pertama, isu orang hilang ya. Jadi ini reses yang ketiga sejak pelantikan November yang lalu. Dan memang situasi DPR masih belum sepenuhnya solid, sehingga pada 6 bulan pertama ini masih dalam konsolidasi politik yang sampai sekarang juga belum selesai. Dan konsolidasi ini makin tambah ruwet karena keputusan politik bahwa pilkada ini akan dilakukan serentak sebagian pada Desember 2015 ini. Kita memang pasca pemilu legislatif masih dalam tahap konsolidasi organisasi. Tadi sudah disinggung proses pemira, proses majelis syuro, dan kemudian diikuti oleh musyawarah di berbagai level tingkatan struktur kita. Nah, ibu sekalian, sebenarnya pada reses pertama kegiatan yang saya lakukan waktu itu adalah lebih pada konsolidasi dan koordinasi dengan struktur DPD yang ada di 3 DPD di Dapil Jabar 8 atau Jabar 10 ini untuk provinsi. Nah, di reses yang kedua saya gunakan untuk konsolidasi jajaran anggota legislatif. Ya, kita sudah lakukan pertemuan baik di sini ataupun di Jakarta, 2 kali pertemuan. Kita menyusun mekanisme komunikasi koordinasi antar anggota dewan mulai dari DPRD, kabupaten kota, provinsi sampai pusat. Dan untuk reses ketiga ini memang saya fokus untuk silaturahim dengan kader baik di Cirebon, kota kabupaten maupun di Indramayu. Hari Ahad insya Allah pagi itu ada silaturahim dengan seluruh kader di semua level, sekaligus pelantikan pengurus DPC se-Kabupaten Indramayu. Jadi Indramayu ini melangkah lebih dulu ya. Ya, tabiat orang Indramayu memang begitu, agak susah diatur. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan silaturahim kita. Mungkin yang pertama dengan seluruh jajaran kader, walaupun masih kita batasi di jajaran kader inti, bahwa yang pertama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di tengah berkurangnya capaian suara politik kita di 2014 kemarin ya, dan juga itu berimplikasi pada pengurangan jumlah kursi kita di DPR pusat dari 57 sekarang 40 ya. Ini hal yang biasa dalam perjalanan dakwah yang harus kita syukuri. Untuk Jabar 8 ini relatif kita stabil, cuma kurang 1 untuk Kabupaten Cirebon. Kurang 1 atau kurang 2? Kurang 1 ya, kurang 1. Ini juga diakui di tingkat Jawa Barat ya, bahwa Indramayu, Cirebon ini secara struktur, secara kader, soliditasnya, mobilitasnya bagus, sehingga kita masih bisa mempertahankan. Sebenarnya kalau kita mau rada ngotot ya dan ekstra ikhtiar, kita bisa mendapatkan 6 kursi di Kabupaten Cirebon. Cuma memang di ujung-ujung kemauan ada, tapi kemampuan yang tidak mendukung ya. Ala kulli hal itu capaian yang patut kita syukuri, dan baik DPW atau DPP juga mengapresiasi langkah-langkah antum semua ya. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita lihat arah perjalanan dakwah kita, kalau kita buat tahapan secara politik sampai 2019, kita memang akan lebih banyak fokus pada pengokohan internal kita dan perluasan basis dakwah. Kenapa ini penting? Karena tadi sudah disinggung oleh Ustaz Nasir
bahwa ternyata dampak dari fitnah atau ujian yang kita alami ini belum selesai, ya. Masih ada sisa-sisa imbas yang harus kita selesaikan. Dan solusinya cuma satu sebenarnya. Solusinya adalah dengan terus kita membangun alaqah, membangun muamalah dengan masyarakat luas, dan secara tidak putus menunjukkan kebaikan-kebaikan. Karena ya hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Dan semakin banyak kebaikan yang terus kita tunjukkan, maka insya Allah sisa-sisa persoalan yang masih ada ini akan tertutup dengan sendirinya. Nah, tentu saja ikhwas sekalian, untuk melakukan itu kita perlu mengokohkan berbagai hal, ya, berbagai aspek di dalam dakwah kita ini. Yang pertama dan yang paling utama adalah pengokohan aspek tarbawi. Ya, saya sendiri punya pikiran, tadi di jalan saya menuju sini saya juga diskusi dengan teman-teman bahwa nampaknya sampai 2018 setidaknya orientasi tugas saya, kewajiban saya di Dapil Jabar 8 ini, mudah-mudahan ini juga bisa disinkronkan dengan seluruh alat di Jabar 8 atau 10. Sampai 2018 kita akan fokus energi kita, sumber daya kita untuk pengokohan internal, ya, dan juga perluasan basis dakwah ini. Oleh karena itu saya memang sudah merancang arah kegiatan aktivitas saya baik di reses ataupun di luar masa reses lebih banyak ke dalam, ya, lebih banyak ke dalam. Bukan berarti kita tidak menyentuh masyarakat, itu akan tetap kita sentuh, tapi ya porsinya kira-kira 25% lah. Pengalaman kita di berbagai pemilu, ternyata masyarakat kita sentuh kayak apapun, begitu sudah masuk pemilu, persepsi mereka pemilu itu transaksi, ya. Pemilu itu transaksi dan terlepas dari apapun hubungan-hubungan yang ada yang sudah terbangun sebelumnya. Ini yang membuat kita merasa cukup sedih, tapi memang ini realitas yang harus kita hadapi, ya. Dan realitas-realitas semacam ini ya mengubah pikiran sebagian ikhwah kita juga, ya, sampai dalam dinamika majelis syuro pun atau sebelum majelis syuro kemarin pun itu ada pikiran-pikiran untuk mengevaluasi keberadaan kita di panggung politik ini. Apakah memang sebagai partai dakwah, sebagai hizib dakwah ini kita harus masuk terlibat langsung dalam politik, gitu. Mulai ada pemikiran-pemikiran itu sampai kepada pemikiran yang kelihatannya prinsip al-hizbu wal jamaah yal hizib ini juga perlu kita evaluasi ulang. Ya, mungkin lebih bagus ke depan dipisah, hizib sendiri lalu dakwah ini sendiri, ya. Ya, pemikiran itu sah-sah saja ketika kita mengalami situasi yang memang ya terasa sangat berat, ya, terasa sangat berat. Saya bersyukur ijtihad yang saya ambil pada pileg kemarin untuk lebih banyak membantu dan bersinergi dengan jajaran alat di semua level, walaupun tidak seluruhnya karena keterbatasan daya dukung. Ini justru membuahkan hal yang positif dan efektif, ya. Kita bisa pertahankan suara, walaupun kemudian ya tetap saja friksi itu akan terjadi, ya. Namanya di lapangan pastilah perbedaan persepsi, perbedaan pandangan itu terjadi. Nah, ini yang harus kita konsolidasi. Jadi yang pertama adalah kita konsolidasi aspek tarbawi. Saya sangat ingin mengkhidmatkan apa yang bisa saya lakukan untuk membackup janib tarbawi ini. Jadi amal tarbawi harus kita kuatkan. Saya bahkan ada pemikiran kalau perlu nanti Ustaz Nasir, Ustaz Abdullah, kita lakukan raker bersama jajaran tarbiyah kita di 3 DPD ini. Kira-kira apa yang bisa kita sinergikan, apa yang bisa kita backup, dan lagi-lagi ujung tombak tarbawi itu ada, satu adalah murabi, yang kedua nakib, dan yang ketiga muajib, ya. Manajemen apapun tarbiyah kita ini, ya, kalau 3 garda depannya ini tidak kita perkuat, baik kualitas dan kuantitas, maka kita ini akan capek dengan sendirinya. Capek dalam rapat, capek dalam aturan main, tetapi ya
ujung tombak terdepannya ini tidak memadai. Nah, mungkin nanti dalam berbagai kesempatan saya akan koordinasi dengan DPD bagaimana kita merancang program-program penguatan tarbiyah, daurah murabi, daurah muqoba, ya, daurah muwajihin, ini betul-betul kita efektifkan sehingga jangan sampai nanti ada majlis taklim yang tidak bisa kita jangkau, ada sekolah-sekolah dan kampus yang kekurangan murabi atau muwajih, ini yang harus kita bisa atasi. Dan alhamdulillah sebagai informasi ikhwas sekalian, sekarang ini untuk namanya dana aspirasi untuk anggota DPR pusat, setiap masa reses itu ada kenaikan. Berapa ya? Sekarang itu dana aspirasi reses per reses berapa sekarang? Hampir dianggap 200 juta. Jadi saya sebagai anggota DPR mewakili antum semua, setiap masa reses ini ada alokasi anggaran 200 juta untuk pembiayaan kegiatan. Nah, saya ingin 50%-nya itu nanti saya alokasikan untuk aktivitas tarbawi, penguatan tarbawi. Nah, nanti mohon dibantu Ustaz Abdullah, Ustaz Nasir, ya, kita lakukan koordinasi kira-kira apa program yang bisa kita backup dari sisi ini. Nah, itu yang pertama itu dan akhwat sekalian secara tarbawi. Yang kedua adalah penguatan secara tanzimi, dan idari. Kita tahu struktur kita sampai ranting dan mungkin untuk level DPC sudah sebagian besar terisi oleh kader inti, ya, kecuali kota Cirebon mungkin ya sampai ranting sudah bisa di cover oleh kader inti. Tapi untuk level DPR, apakah di Indramayu atau Kabupaten Cirebon, ini kan masih banyak kita merekrut kader-kader pendukung yang tentu saja kemampuan dan pengalaman mereka berorganisasi itu masih terus kita tingkatkan kapasitasnya. Nah, yang akan kita lakukan dan harus kita fokuskan adalah pembinaan jajaran pengurus ini, jajaran maskulin, DPC dan ranting. Karena kita tahu bahwa kemampuan mereka ini yang akan mampu mendinamisir kerja-kerja kita di tingkat cabang dan ranting. Nah, untuk ini tadi saya juga sudah bicara dengan teman-teman, kesempatan kunjungan ke dapil baik reses atau di luar masa reses ini juga akan saya fokuskan untuk silaturahim ke DPC, ya. Apakah nanti per dapil, per daerah dakwah gitu ya, atau bisa juga menjangkau langsung ke ranting. Ini akan terus kita perkuat, ya, sehingga komitmen mereka terbangun, kemampuan kerja mereka juga terbangun. Nah, ini aspek yang kedua. Yang ketiga, ikhwas sekalian, yang harus kita lakukan adalah aspek penguatan amal ijtimai kita. Ya, kita tahu bahwa sentuhan kita dengan masyarakat, ya, dengan sya'biyah ini biasanya difasilitasi atau kita berdayakan instrumen wajihah yang kita punya. Ya, DPD Kabupaten Cirebon misalnya sudah mengambil kebijakan beberapa tahun yang lalu, setiap daerah dakwah itu punya wajihah minimal satu. Mungkin juga di kota begitu, di Indramayu juga begitu. Nah, ini yang akan terus kita bantu, kita dorong nanti melalui koordinasi antar alat pusat, provinsi dan kabupaten kota, bagaimana keberadaan wajihah kita ini bisa terus kita kembangkan. Nah, sehingga nanti sentuhan mereka alaqah dengan sya'biyah ini akan semakin baik, semakin efektif. Saya juga menyampaikan satu pandangan tadi ketika bertemu dengan dua wajihah kita, bahwa kalau selama ini wajihah kita fokus di amal ta'limi, di bidang pendidikan, kita perlu mendiversifikasi kegiatan-kegiatan dari wajihah kita. Karena tren yang akan terjadi ke depan dan sekarang juga sudah terjadi, bahwa kalau kita fokus pada amal taklimi saja, aktivitas pendidikan saja, ini nanti akan berat juga di kita. Secara intern kita berat dari sisi pembiayaan,
secara eksternal juga jangkauan kita akan semakin terbatas. Apalagi sekarang sekolah semakin murah, gitu ya, kualitas pendidikan semakin meningkat, animo masyarakat untuk hadir di wajiah pendidikan kita juga nanti trennya akan menurun. Dan di tempat-tempat lain yang sudah lebih dulu berjalan wajiah ta'lim ini, trennya memang begitu. Bahkan ikhwah sekarang ini kalau masukin sekolah anaknya kan pilihannya udah banyak, nggak harus IT lagi kan. Ya, mereka bisa ke madrasah, mereka bisa ke SD Impres atau SMP negeri dan seterusnya. Pilihan-pilihan itu semakin terbuka dan ini juga tantangan. Oleh karena itu, mungkin nanti di antara wajih-wajiah kita perlu duduk bareng, ya kira-kira untuk konteks Cirebon, Indramayu, pola-pola kegiatan seperti apa yang lebih cocok, dan itu memang nanti mampu kita kelola dengan baik sehingga tidak menjadi beban bagi kita dalam jangka yang panjang. Nah, yang juga penting kaitan dengan penguatan atau pengembangan wajiah ini, ikhwan sekalian, adalah ta'ziz tokoh, pengokohan ketokohan, ya. Sehingga memang kita harapkan nanti pimpinan dari berbagai muasasat atau wajihat itu, ketika wajihannya kita kembangkan, ketokohan orangnya juga ikut berkembang, ya, ikut berkembang, ya. Ya, ini yang harus kita kembangkan terus, yang harus kita dorong terus, ya. Nah, sehingga bukan hanya wajihannya yang dikenal dan berkibar, berpengaruh, tapi tokohnya juga, ya, harus dikenal dan berkembang dengan baik. Nah, yang keempat, ikhwan dan akhwat sekalian, adalah pengokohan basis politik kita. Ya, pengokohan basis politik memang kalau saya ditanya apakah amal siasi kita ke depan ini akan lebih mudah atau lebih berat, saya bukan untuk berpikir pesimis, tapi realistis. Memang saya mengatakan ke depan amal siasi kita ini akan semakin berat, ya, akan semakin berat. Kenapa? Pertama, ini kaitan dengan situasi politik secara umum di negeri-negeri Muslim. Harakah Islamiyah sekarang ini mengalami tahadian, tantangan-tantangan yang semakin berat, yang semakin besar, ya, bukan hanya di Indonesia tapi di banyak negara-negara yang lain. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ada isu-isu baru yang dikembangkan sedemikian rupa di tingkat global ini yang juga berpengaruh ke tingkat lokal kita, domestik kita. Misalnya isu terorisme. Ini masih akan terus berkembang. Ya, ahlan wa sahlan, ya. Ini calon besan bukan di pinggir. Nah, jadi misalnya isu terorisme itu juga punya dampak secara lokal. Padahal saya sih, ini ada hubungannya apa nih? Depan. Nah, yang sangat terasa sekarang ini adalah semakin tersumbatnya, antum di depan saya, yang besok ada niat nggak bisa hadir karena halangan, nanti bisa ucapin selamat setelah itu. Sekarang ini, ya, lembaga-lembaga charity atau lembaga-lembaga donor yang banyak membantu negeri-negeri Muslim seperti di Indonesia ini sekarang semakin sulit bergerak. Pengawasan terhadap aliran dana dari luar ke dalam negeri, dari dalam negeri keluar, ini semakin diperketat. Ini memang mengharuskan kita akhirnya membiayai semua urusan-urusan dakwah kita, ya. Dan kenyataannya bukan sekedar kita membiayai dakwah kita pun sekarang juga sangat diminta untuk bisa membantu dakwah di negeri-negeri yang lain. Sebagai satu contoh misalnya, sekarang ini Indonesia diberi tanggung jawab secara khusus untuk membantu pengembangan dakwah di beberapa negara. Pertama di Filipina, yang kedua di Thailand, yang ketiga di Sri Lanka, ya, satu lagi Malaysia. Jadi yang Malaysia sudah lama sebenarnya, tapi yang baru ini 3. Jadi kita sekarang harus membackup 3 negara yang dakwahnya memang sangat sulit, perkembangannya sangat lamban,
dan itu membutuhkan kos yang sangat tinggi. Ya, saya diminta secara khusus karena posisi saya ditugaskan di Komisi 1 untuk membantu Lajnah Dam ini, ya, untuk beberapa pengembangan dakwah di 3 negara ini. Jadi kepada sekalian, kita punya banyak kendala, punya banyak persoalan, tetapi kita pun ditunggu dan sangat dibutuhkan kontribusinya oleh negara-negara yang lain. Bahkan yang menarik, Sri Lanka, Muslimnya itu minoritas cuma 10%, ya. Terakhir ada pertemuan di Malaysia, mereka sangat bersemangat untuk bikin partai politik karena ingin belajar dan ingin mengulangi keberhasilan kita di sini, karena mereka melihatnya dari jauh. Ya, kita cuma senyum-senyum, kita bilang dia nggak tahu capeknya kita. Ya, tapi kan mematahkan semangat tidak boleh. Walaupun mereka 10%, mereka sekarang sedang menyiapkan untuk mendirikan partai politik. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita secara langsung. Nah, yang lain, ibu sekalian, yang ketiga, yang ini menjadi tantangan kita adalah kondisi nasional kita, baik secara politik ataupun secara ekonomi. Kita tahu di awal-awal kita melihat yang kita baca di media massa, misalnya pemerintahan sekarang ada kecenderungan ke Cina misalnya, ya, aliansinya lebih banyak beralih ke Cina. Ternyata kalau kita cermati pemberitaan media massa di Cina, Cina pun sekarang sudah mulai mengkritisi pemerintahan yang ada di sini. Ya, bahkan mereka katakan bahwa pemerintahan di sini ini kayak NATO, ya, apa istilahnya, no action talk only, gitu. Jadi ngomong doang, gak ada aksinya. Dan kalau kita bicara ke kalangan pebisnis, kalangan pengusaha, ya, itu suaranya sama. Mereka pesimis dengan situasi kondisi ekonomi yang ada. Dan kita lihat kekecewaan masyarakat juga semakin mengemuka sekarang karena beban hidup, ya, semakin berat dan daya beli masyarakat semakin turun. Ya, BBM naik terus, ya. Nah, kondisi-kondisi ini akan kita hadapi, dan kita tahu semakin masyarakat tergiring kepada kemiskinan yang meningkat, itu menghasilkan tantangan atau berdampak pada membesarnya tantangan dakwah kita. Karena kefakiran kan justru mendekatkan orang kepada kekufuran. Jadi memang, ya, kita ini makin berat. Semakin banyak orang miskin, maka semakin berat tantangan dakwah kita untuk membangun kaidah syariah kita, apalagi kaidah sia-sia kita. Saya nggak tahu, KPU sudah mengundangkan 10 PKPU, peraturan KPU. Kalau sebelumnya saya dengar-dengar, ya, bahwa salah satu peraturan KPU itu melegalkan money politics sepanjang tidak melebihi angka 50.000, gitu. Ya, saya nggak tahu nih PKPU yang diundangkan kemarin itu masih masuk nggak, ya. Kalau itu masuk, ya berarti memang kita berkontestasi secara politik, mau pilgub, ya, mau pileg, mau pilpres, ya, masyarakat pikirnya sudah begitu, transaksional yang dilegalkan. Ya, saya tahu ikhwah caleg dalam pilpres pileg kemarin, karena situasi kondisi yang ada di lapangan, akhirnya, ya, dengan sangat terpaksa melakukan sentuhan-sentuhan seperti itu. Tapi kalau kita lihat angkanya sangat jauh dari angka yang beberapa waktu lalu dimasukkan dalam peraturan KPU. Kalau 50.000 kan masyarakat punya tafsirnya sendiri, ya. 50.000 itu katanya margin bawah, ya kan? Dan yang kedua, 50.000 itu per termin, ya. Ada termin awal, termin tengah, termin akhir. Termin awal perkenalan, termin tengah penguatan, termin akhir memastikan, kira-kira begitu. Jadi yang mau maju bupati, yang mau maju wali kota, ya tinggal dihitung saja perlu berapa suara, tinggal dikali 50 kali 3 sesi, 3 termin. Nah, ini memang demokrasi yang tidak sehat, ya. Masyarakat kita menjadi semakin pragmatis, dan ini tantangan bagi kita. Kalau ditanya jawabannya apa, ya revolusi mental yang dibutuhkan adalah revolusi dengan jalan tarbiyatul ummah, gitu. Jadi sekali lagi, makanya tadi awal saya katakan
lini terdepan kita yang harus kita perkuat adalah lini amal tarbawi kita. Ya, kita beruntung punya banyak suyuk di sini. Ya, di Indramayu ada Ustadz Yunus yang walaupun kondisi sakit tapi beliau masih terus punya komitmen. Di Cirebon ada Ustadz Yasin. Ya, kita harus betul-betul berdayakan para suyuk kita untuk memperkuat ini. Ya, dan saya insya Allah juga seperti yang tadi saya katakan, insya Allah sumber daya yang ada, paling tidak fasilitas yang ada di DPR ini 50% nanti akan kita coba alokasikan untuk penguatan amal tarbawi ini. Nah ini ikhwan dan akhwat sekalian, kondisi yang ada yang akan berjalan ke depan, ya, yang ini harus kita tata betul secara sistematis, ya. Kalau kita inventarisir kendala-kendala internal pasti banyak. Kenapa? Karena ikhwah pun sebagai komunitas manusia bertumbuh, ya, bertumbuh baik secara pribadi, secara keluarga, secara sosial ini terus bertumbuh. Dan semakin bertumbuh juga urusannya tambah banyak. Urusan tambah banyak, daftar kebutuhan tambah banyak, daya dukung yang diperlukan juga tambah banyak, ya. Nah, tentu saja kita harapkan betul ini tidak kemudian mengurangi ihtimam kita, ya, perhatian kita, mengurangi atau dakwawi kita, mengurangi kontribusi dakwah kita. Saya yakin tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan sepanjang memang kita bisa musyawarahkan secara bersama-sama. Ikhwan sekalian, terakhir tadi disinggung soal KMP, nasib KMP bagaimana? Nasib KMP ini remang-remang, ya. Nasib KMP remang-remang, semakin tidak jelas karena dua anggotanya, Golkar dan PDIP, Golkar dan P3 ini menggantung dan mereka menunggu keputusan pengadilan yang juga tidak bisa mereka pastikan putusan pengadilan ini akan seperti apa. Ya, kalau Demokrat sudah kelihatan waktu Kongres kemarin, ya, petinggi-petinggi partai KMP akhirnya memutuskan tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Karena ternyata mereka mengundang juga pimpinan Golkar Tugu Agung Laksono dan pimpinan P3-nya Romang Hurmuzi, ya. Dan ini mengindikasikan ketidakjelasan posisi Partai Demokrat. Jadi kalau kita lihat KMP minus Demokrat minus atau setengah Golkar dan setengah P3, ya ini memang ibarat orang kakinya tinggal satu, udah gitu cantengan jempolnya, ya. Jalan susah apalagi diajak lari, ya, kalau cantengan, ya, gitu. Dan ini membenarkan prediksi banyak atau sejumlah pengamat yang mengatakan KMP ini ujung-ujungnya tinggal dua partai saja, yaitu PKS dan Gerindra, ya, PKS dan Gerindra. Ya, mudah-mudahan kalau dua ini masih bisa tetap solid, ya, ini bisa menjadi energi untuk mengkonsolidasi yang lain, insya Allah. Nah, ikhwan sekalian, terakhir sekali terkait dengan isu yang dikembangkan seputar terorisme, sebenarnya kalau saya simpulkan intisarinya, catatan banyak pihak yang concern masalah terorisme ini adalah pada sikap-sikap PKS dengan seluruh jajarannya yang belum benar-benar terbuka, ya. Nah, oleh karena itu, keterbukaan itu sifat asasi dari dakwah. Al-aslu dakwah ini kan jariyah, ya. Nah, sehingga tadi juga saya berpesan waktu saya berkunjung ke Yapidu dan Yayasan Raudo bahwa kalau kita punya wajihah muasasah itu juga jangan kemudian dipersepsi ini sebagai markas untuk kita hanya konsolidasi ke dalam, tapi bagaimana ini menjadi pusat-pusat untuk berkumpulnya umat, ya, menjadi pusat-pusat untuk berkumpulnya umat. Dan keterbukaan ini, ya, semakin dibutuhkan, Bapak sekalian, ketika memang orang sekarang sudah mulai melihat bahwa PKS itu sudah mengalami banyak perubahan yang menurut mereka positif, ya, lebih gaul, lebih
mau berinteraksi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat, NU, Muhammadiyah, Persis dan macam-macamnya, begitu ya. Dan kita tidak dilihat terlalu eksklusif. Nah ini yang harus terus kita dorong, ya kita kembangkan tanpa kita harus kehilangan jati diri kita. Nah itu kira-kira ikhwas sekalian hal-hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan silaturahim ini. Soal milad, rasanya sosialisasinya sudah ya. Sosialisasi itu pun bagian dari aktivitas milad ya. Walaupun ya ini isian lapangan saja, katanya lagi Sweet 17 gitu ya. Ada Sweet 17 apa ininya kan? Ya sebenarnya itu isian lapangan saja untuk bahasa komunikasi. Tetapi kita bisa melakukan berbagai kegiatan tanpa harus menunggu dari pusat ya. Apakah DPP akan ada bila besar-besaran? Ya saya pikir konsentrasi kita sekarang ini memang sedang dalam konsolidasi internal. Mudah-mudahan nanti setelah Lebaran Majelis Syuro sudah bisa bersidang ya, karena sekarang yang lama diperpanjang sampai habis Lebaran. Nah sehingga nanti Majelis Syuro yang baru itu baru akan dilantik habis Lebaran sekitar Agustus ya, ya. Nah kalau setelah Agustus Majelis Syuro baru, pengurus DPP-nya juga baru, ke bawahnya akan kita lakukan paling tidak setahun, kita butuh waktu sampai akhir 2015. Nah 2016 insya Allah ya ibarat mobil sudah siap semua, kita tinggal ya melanjutkan perjalanan secara lebih baik lagi. Saya kira itu, dan jazakumullah khairan atas kehadiran antum pada sore hari ini. Afwan kalau baru kesempatan reses ketiga ini saya melakukan silaturahim ke ikhwan dan akhwat sekalian. Dan sebagai penutup, barakallah ke Ustaz Yasin yang ya Allah berikan keberkahan. Besok Ustaz Yasin ya akan nikahnya ya jam 8. Ya. Setiasin anaknya ya, diralat anaknya besok kalau maksudnya akan nikah ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan waktu untuk bisa ikut tahadus bin nikmat. Allahumma fiqh la qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.